Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang sempat menonton video ini. Saya ingin menjawab beberapa hal, terutama terkait dengan pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu mendebatkan hal-hal yang bersifat khilafiyah atau perbedaan-perbedaan pendapat di dalam Islam. Itu juga sebenarnya bagus. Cuma ada satu hal yang saya ingin sampaikan, sekedar pendapat, sekedar usulan dan saran. Bahwa kitab suci umat Islam itu melarang umatnya, dan ini seharusnya kepada seluruh umat manusia, untuk mengikuti cara berpikir seperti ini. Bahwa mereka yang pernah terlibat dalam kejahatan kemanusiaan tidak boleh dijadikan teladan, panutan, ataupun pemimpin di dalam komunitas umat manusia. Tidak boleh. Karena ketika kita mengangkat mereka sebagai teladan, pemimpin, panutan, maka perbuatan-perbuatan bejatnya juga itu bisa menjadi teladan kepada umat manusia yang lain. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah sampaikan sejak awal penciptaan. Ketika putra Nabi Adam sebagai manusia yang pertama di muka bumi ini melakukan kejahatan dengan membunuh saudaranya. Bisa dibaca dalam surat Al-Maidah, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua putra Adam dengan sebenar-benarnya. Idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika mereka berdua diperintahkan untuk melakukan pengorbanan, dan ternyata Allah hanya menerima korban salah satu di antara mereka berdua, maka orang yang tidak diterima korbannya itu, yang juga merupakan putranya Nabi Adam, marah, cemburu, iri hati kepada adiknya yang diterima korbannya. Apa yang dia katakan? Qala la'aqtulannak. Saya akan membunuh kamu. Kalimat mau ingin membunuh ini berangkat dari rasa cemburu, dari rasa iri hati. Ini apa jawaban saudaranya yang mau dibunuh itu? Mengatakan bahwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima korbannya orang yang bertakwa. Artinya, orang yang telah melakukan kejahatan atau orang yang tidak terima korbannya, tidak terima amal baiknya, itu tandanya dia tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa keikhlasan kepada Sang Pencipta. Sehingga Allah hanya menerima korbannya orang yang memiliki rasa ketakwaan. Di dalam ketakwaan itu ada keikhlasan. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima korbannya orang yang bertakwa. Jadi, Tuhan perintahkan kita untuk menceritakan kisah ini agar sepanjang sejarah umat manusia sampai kiamat nanti, kita harus memilih siapakah yang layak menjadi panutan, teladan, ataupun pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula dalam surat Al-Fatihah. Umat Islam diwajibkan salat, ya. Di dalam salat itu, setiap berdiri dalam salat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Di ayat yang terakhir surat Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah pernah berikan nikmat. Nikmat ini maksudnya adalah nikmat kenabian, nikmat ilmu, pengetahuan, nikmat ilmu yang mampu membedakan baik dan buruk.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan, ingat itu, Allah tekankan dalam surat Al-Fatihah itu, bahwa tidak boleh menjadikan maghdubi alaihim waladdallin, orang yang dibenci Tuhan dan orang yang tersesat, sebagai pemimpin, teladan, panutan di dalam hidup bermasyarakat. Itu tidak boleh. Itu dibaca oleh umat Islam tiap kali sholat. Anehnya zaman ini ada umat Islam yang menyapu rata, mengeneralisir. Siapapun dalam sejarah yang dianggap sebagai tokoh itu jadikan teladan. Itu tidak boleh, itu diharamkan dalam Islam, itu tidak boleh. Orang yang terlibat kejahatan, siapapun dia pelakunya, entah dia tokoh, pemimpin atau siapapun dia, tidak boleh jadikan teladan. Apapun jasanya, kalau dia pernah melakukan kejahatan kepada manusia, tidak boleh jadikan pemimpin lagi. Itu diharamkan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca itu. Dan itu dijelaskan dalam surat An-Nisa, surat Al-Maidah ayat 27, bahwa ceritakan dua putra Adam. Dan di surat An-Nisa ayat 93 juga, Allah melaknat mereka yang pernah melakukan pembunuhan kepada manusia yang tidak berdosa. Surat An-Nisa 93, kalau saya tidak salah, tolong luruskan kalau saya baca salahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang melakukan pembunuhan kepada orang yang beriman dengan sengaja melakukan pembunuhan itu, fajaza'uhu jahannama khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam, di mana dia akan dimasukkan di dalam itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan marah kepadanya. Wa la'anahu, Allah akan melaknatnya. Wa a'adda lahu 'azaban 'azima, dan Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat berat. Jadi, siapa-siapa yang terlibat dalam pembunuhan di dalam sejarah, termasuk pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang tersebut masuk dalam kategori surat An-Nisa ayat 93 yang saya bacakan tadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk membacakan kisah dua putra Adam. Ini dua putra Nabi Adam. Dan juga Allah perintahkan kita untuk menceritakan kisah putra-putra Nabi Yakub ketika mereka membohongi ayahnya Nabi Yakub untuk membawa Yusuf ke sebuah tempat, lalu ternyata mereka berbohong kepada bapaknya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, dan membawa bukti material, bukti palsu. Baju Nabi Yusuf dilumuri darah, baru dibawa kepada ayahnya bahwa ini bukti bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Penjahat itu, pembohong dan penipu itu menggunakan bukti-bukti material. Menggunakan bukti, membawa alat-alat yang bisa diakui secara logika dan hukum bahwa dia telah melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu. Seperti yang terjadi pada putra Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf, saudara seorang nabi, anak seorang nabi, anaknya Nabi Yakub. Diceritakan dalam Al-Quran tentang kejahatannya, agar kita tidak menjadikan perbuatan bejat itu sebagai teladan. Dan mereka-mereka melakukan kejahatan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Dan Allah menjadikan Nabi Yusuf sebagai pemimpin, dan saudaranya tidak menjadi pemimpin, karena mereka terlibat melakukan pembunuhan itu. Mohon maaf kalau saya keliru, silakan koreksi. Ini sekedar sebuah pendapat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.